Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Sekali lagi saya menyapa kita, shalom dan selamat sore bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui mimbar Bina Alumni kita pada sore hari ini. Biarlah kiranya setiap kita semakin diperlengkapi, semakin diisi, terkhusus dengan tema kita pada hari ini, bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. Kiranya setiap kita dimampukan untuk boleh menghadapi setiap tantangan. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui lagu kita yang pertama, mari masuk gerbangnya. Bersyukur halamannya dengan pujian, puji baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Syukur halamannya dengan pujian, puji baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Kami bersyukur kepada Tuhan jikalau sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama di dalam ibadah mimbar Bina Alumni ya Bapa. Kiranya Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami sehingga setiap kami boleh menikmati Tuhan, boleh merasakan Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ditinggikan dan dimuliakanlah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur. Mazmur diambil dari Mazmur 145 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Saya bacakan untuk kita semua. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besar Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan memberitakan keperkasaan-Mu.
Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka bersorak-sorai. Sebagaimana pemazmur bersorak-sorai mempermuliakan Tuhan, layaklah juga kita memberikan penghormatan kepada Dia, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang sungguh tiada taranya. Mari kita bernyanyi dari lagu kita yang selanjutnya, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalah, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kita akan mendengarkan pemaparan dari materi dari narasumber kita. Selamat malam teman-teman alumni, bertemu lagi di Mimbar Bina Alumni. Malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, di masa-masa COVID-19 yang terjadi hampir 3 bulan terakhir ini, pasti ada banyak tantangan yang kita sudah alami. Ada banyak hal yang membuat kita mungkin frustasi, atau juga mungkin membuat kita biasa-biasa aja, atau justru kita mengambil dengan situasi yang terjadi ini, kita bisa menemukan peluang apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak terpuruk. Nah, dari tema yang diberikan kepada saya, bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang, ada 2 tokoh dalam Perjanjian Lama yang menginspirasi saya gitu ya. Dan akhirnya menurut saya kita bisa belajar dari kisah Nehemia. Kalau kita lihat Nehemia 1 ayat 1 sampai 11,
Di situ kita bisa belajar dari si Nehemia. Dia waktu kitab ini ditulis, atau dalam Kisah 1, Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 ini, dia bekerja sebagai juru minuman raja. Jadi kondisinya pada waktu itu baik. Dia sedang dalam kondisi baik, tidak sedang dalam masalah gitu ya. Nah, dari kisah si Nehemia di kondisi baik, apa yang bisa kita pelajari? Ada 4 hal yang menjadi catatan yang saya dapatkan gitu ya. Yang pertama adalah memiliki belas kasihan terhadap sesama manusia. Kita bisa lihat di ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi pada waktu Hanani, salah seorang saudaranya, datang dari Yehuda dan menceritakan kondisi Yehuda ketika tembok sudah tidak lagi utuh gitu ya. Nah, mendengar kisah itu, kisah dari si Hanani itu, Nehemia memiliki belas kasihan. Yang kedua, respon yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa dan berpuasa. Kita bisa lihat di ayat 4. Saya bacakan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, kemudian dia mengakui dosa. Ayat 5-7. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi bangsa orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Kemudian dia juga memohon belas kasihan Allah. Nehemia 8-11. Ingatlah akan firman yang telah kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung bumi, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Jadi ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada tantangan, yang dilakukan Nehemia adalah dia memiliki belas kasihan padahal dia tidak mengalami. Orang lain yang mengalami, tapi dia memiliki belas kasihan terhadap orang yang mengalami masalah tersebut. Yang kedua, dia berdoa dan berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia mengakui dosa. Yang keempat, memohon belas kasihan kepada Allah. Nah, itu kita bisa belajar dari kondisi Nehemia walaupun dia sedang dalam kondisi baik. Yang kedua adalah kita belajar dari kisah Ayub. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, bagaimana kisah seorang Ayub. Nah, dari kisah Ayub kita belajar bahwa Ayub kondisinya sedang tidak baik.
Tapi dalam kondisi tidak baik itu pun dia masih tetap memuji Allah. Jadi dia tidak melihat kondisi tidak baiknya itu menjadi alasan untuk bahasa Bataknya mandele, mengeluh. Tapi dia tetap memuji Allah. Dari mana kita bisa melihat? Kita lihat Ayub 1 ayat 21. Saya bacakan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub tetap memuji Tuhan walaupun anak-anaknya mati dan harta bendanya habis. Dia tetap mengatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, di Ayub 2 ayat 10 saya akan bacakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, dia mengatakan kalimat itu ketika istrinya mengatakan kepada Ayub di ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Gitu. Jadi Ayub bilang, apakah kita hanya mau terima yang baik saja? Nah, dalam hal ini pun dia tidak berdosa. Ayub, walaupun kondisinya sedang tidak baik, dia tetap bisa memuji Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kondisi yang seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 terjadi, kita masih memuji Allah kah? Atau kita malah mengutuki Allah? Kita malah tidak bersyukur? Kita malah mengeluh? Atau kita malah meratapi diri, meratapi nasib? Apa yang kita lakukan? Ada dua hal yang bisa saya bagi gitu ya, dari sisi positifnya dan dari sisi negatifnya. Saya mau ulas dulu dari sisi negatifnya gitu ya. Bisa saja kita terpuruk karena kehilangan pekerjaan. Akibatnya kita kecewa dan mungkin juga stres. Kita ketakutan dan memiliki kekhawatiran yang berlebihan dalam banyak hal dengan situasi seperti sekarang ini. Atau kita egois, tidak peduli terhadap orang lain yang lebih menderita dari kita karena COVID-19 ini gitu. Jadi kita menderita, tapi masih banyak orang lain yang lebih menderita dari kita gitu. Atau kita bahkan menjadi sakit karena stresan kita, kekhawatiran kita gitu. Kita menderita. Itu dari sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya adalah yang saya renungkan, kita bisa lebih taat beribadah, menyerahkan situasi ini kepada Tuhan. Seperti Nehemia, ketika dia melihat kondisi di Yerusalem, tembok sudah runtuh, dia memohon kepada Tuhan. Dia membawa keluh kesahnya, dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia makin taat beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sisi positif yang bisa kita alami ketika COVID-19 ini terjadi. Kita jadi lebih bersih, lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Jadi keluar udah pakai masker, dikit-dikit cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi memang yang tadinya kita tidak terlalu aware dengan itu gitu ya, kita jadi peduli dengan kesehatan diri kita dan juga lingkungan kita. Yang kedua, karena work from home gitu ya, kita makin dekat dengan keluarga. Kalau tadinya mungkin pergi kerja pagi, pulang udah malam, tidak punya waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua,
dengan saudara, atau yang sudah menikah, suami, istri, anak, tidak punya waktu. Tapi dengan masa-masa ini, 2-3 bulan ini, kita jadi semakin dekat dengan keluarga. Yang keempat, kita peduli dengan orang lain. Kalau kita lihat berita atau kita mungkin melakukan juga berdonasi. Jadi dalam keterpurukan kita atau dalam walaupun misalnya pengurangan waktu kerja, pengurangan gaji, saya nggak tahu karena saya wirausaha gitu ya, wira swasta, teman-teman yang bekerja apakah ada terjadi pengurangan gaji gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, tapi kita masih bisa membantu orang lain yang lebih kekurangan, yang lebih menderita akibat COVID-19 ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat gitu ya, situasi ini dari kacamata positif, ada banyak hal yang bisa kita syukurin. Nggak perlu mandele, nggak perlu diratapin gitu. Tapi kita syukurin, kita bisa melihat dari sisi positifnya yang terjadi. Memang keluhan adalah wajar dalam permulaan adaptasi. Karena itu salah satu bentuk reaksi manusia atas perbedaan kebiasaan yang dilakukan. Ya 2-3 bulan ini banyak perubahan yang terjadi dan kita harus beradaptasi. Karena hanya manusia yang mampu beradaptasilah yang kuat bertahan dalam memenangkan pertandingan melawan COVID-19 ini. Kalau kita tidak cepat beradaptasi, ya kita akan merana, kita akan menderita. Justru kita akan negatif yang tadi yang kita pikirkan. Tapi kalau kita gampang beradaptasi dan melihatnya dari kacamata positif, kita akan enjoy saja menjalaninya gitu. Ada solusinya apa gitu ya? Ada 3 hal. Sebenarnya kalau dihubungkan lagi dengan MBA yang beberapa waktu yang lalu gitu ya, tentang kesehatan mental, kalau kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, kesehatan mental, kesehatan spiritual kita bisa terjaga gitu. Nah, semuanya memang di pikiran. Jadi kita harus mindset di pikiran kita bahwa pertama, pencobaan ini biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Itu tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat favorit saya gitu ya. Saya pribadi ketika mengalami kesulitan hidup, ketika mengalami tantangan, ketika mengalami penderitaan, dan hal yang paling penderitaan yang paling saya alami dalam hidup saya sampai saat ini adalah ketika papa saya meninggal tiba-tiba gitu. Dia meninggal di ladang, dan pagi ketika dia pergi ke ladang dia masih dalam kondisi sehat, tapi sore hari ketika kami menjemputnya dan menjumpainya di ladang sudah dalam kondisi meninggal gitu. Nah, yang pertama sekali saya ingatkan di pikiran saya harus mengatur pikiran saya ini, mindset saya, bahwa Tuhan pasti tahu kondisi ini yang saya alami. Ini biasa, nggak mungkin datang kalau di luar kekuatan saya. Kalaupun datang, ada Tuhan yang akan menolong dan menguatkan saya serta memberikan jalan keluar. Itu selalu saya tekankan, saya pikirkan, yang akhirnya membuat saya legowo menjalaninya. Dalam kondisi seperti sekarang ini pun, usaha saya, kalau mungkin beberapa teman mungkin sudah tahu Siantar Sehat,
sedang tidak lancar, terkhusus produk olahan. Sangat berkurang pendapatannya. Tapi kembali saya diingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ini pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang akan menolongmu. Ya udah, ketika menjalani hari-hari, saya baik-baik saja. Saya enjoy saja, happy. Karena kalau enggak, saya akan stres, saya akan pusing, saya akan depresi. Buat apa? Nah, pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, solusi yang terpikirkan oleh saya berdasarkan firman Tuhan adalah Roma 8 ayat 31. Apakah kita memiliki keyakinan iman bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, nggak akan ada yang bisa melawan kita jika Allah ada di pihak kita. Jadi kalau kondisi ini pun atas restu Tuhan, apapun yang kita alami, kita akan bisa melewatinya. Karena Allah ada di pihak kita. Seperti Ayub tadi, yang berkata kepada istrinya, apakah kamu hanya mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan? Bagaimana ketika kondisi terpuruk seperti sekarang ini? Nah, kita harus mengingat bahwa Allah tetap ada di pihak kita, apapun kondisi yang kita alami, sehingga kita bisa menikmati kondisi itu. Yang ketiga dari Filipi 4 ayat 4 sampai 19. Saya akan bacakan. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Yakinlah Allah menyertai. Walaupun kondisi seperti ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang di PHK, terancam di PHK, terancam pengurangan gaji. Seperti saya, kurangnya pendapatan gitu ya, kurangnya produksi, tapi masih tetap bisa menikmati hidup. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan juga lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kalau itu mungkin akhirnya membuat kita akan depresi, khawatir. Tapi kalau kita sudah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya sudah. Kondisi seberat apapun, kita akan bisa menghadapinya. Jadi ingatlah, kalau di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan ini biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemudian Filipi 4 ayat 4 sampai 9 mengajak kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, jangan khawatir dan meyakini akan adanya penyertaan Tuhan. Kalau itu bisa kita tanamkan dalam pikiran kita,
ya udah kita akan happy saja menjalaninya. Kita akan situasi seperti ini pun oke, akan kita lalui dengan tetap meyakini Allah menyertai. Quote yang saya catat gitu ya, bersama Allah beranilah menghadapi tantangan di depan kita. Tuhan Yesus lebih besar kuasanya daripada masalah yang kita hadapi, daripada tantangan, kondisi terpahit, kondisi seperti sekarang ini yang terjadi, yang kita hadapin. Ingatlah Tuhan Yesus lebih besar kuasanya. Ketika kita takut ataupun khawatir, kita harus ingat bahwa kita tidak selalu melihat bagaimana Allah menolong dan melindungi kita. Akan ada jalan pertolongan dari Tuhan ketika kita datang kepadanya. Jadi kita harus meyakini bahwa situasi ini pun tetap dalam kontrol Tuhan, sehingga kita bisa melihat ada banyak peluang sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, gitu ya. Jadi akhirnya kondisi ini kita boleh happy menjalani hidup. Bahkan mungkin kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya mau bercerita gitu tentang kisah saya sedikit ya. Nah, saya memutuskan untuk pulang kampung 2012 setelah 12 tahun merantau di Jakarta. Jadi saya kuliah dan 7 tahun setelah kuliah gitu ya. Setelah kuliah 4 tahun, kemudian 7 tahun, ya sekitar mau 8 tahun gitu ya. Tahun ke-8 saya memutuskan resign dan pulang kampung ke Pematang Siantar. Dan teman-teman tahu apa yang saya putuskan? Saya menjadi apa? Saya berkecimpung di pertanian, khususnya pertanian organik. Padahal saya nggak anak petani dan saya bukan sarjana pertanian gitu. Jadi lebih tepatnya yang saya alami itu kisahnya seperti Nehemia. Waktu itu saya kondisinya baik-baik aja gitu. Tapi saya memutuskan pulang kampung dan jadi petani karena saya melihat banyak petani di sekitar Sumatera Utara hidupnya tidak sejahtera. Orang stigma petani itu, stigmanya itu miskin, tidak sejahtera, profesi yang tidak menjanjikan. Padahal teman-teman pikir kalau nggak ada petani, banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi sebenarnya profesinya profesi yang keren gitu ya. Dan sejak 2013 saya menyewa lahan di sekitar petani yang bertanam sayur gitu ya, karena saya akhirnya memutuskan menanam sayur gitu ya. Dan saya memberdayakan petani-petani tersebut untuk membantu saya di lahan saya. Sebenarnya ini lebih tepatnya kayak socialpreneur, jadi pemberdayaan masyarakat lewat usaha gitu ya. Jadi kalau ada petani yang tadinya dia bertani secara konvensional menggunakan pupuk urea, dan ketika dia mau beralih ke pertanian organik, saya akan latih gitu. Dan pupuk organiknya pun mereka saya ajarin membuatnya sendiri dari alam di sekitar. Jadi mereka akan mencarinya di sekitar mereka, ngumpul-ngumpul sampah. Akhirnya tidak perlu lagi beli pupuk gitu. Nah, kemudian itu saya lakukan mulai Maret 2013. Pertengahan 2016 saya dapat info dari teman ada event pemilihan duta petani muda gitu. Iseng-iseng saya ikut kirim aplikasi saya gitu. Terpilih. Siapa sangka gitu ya. 3 tahun saya melakukan ini gitu, dapat panggilan. Saya meyakini saya dapat panggilan, maksudnya Tuhan
memang memanggil saya untuk pulang kampung dan berkecimpung di pertanian. Nah, 3 tahun kemudian Tuhan kasih saya eh, award gitu ya, kayak penghargaan dari hasil jerih lelah yang sudah saya lakukan selama ini. Dan tak disangka saya terpilih menjadi salah satu duta petani muda 2016. Padahal siapa saya? Gitu. Saya masih belajar dan menurut saya dibandingkan teman-teman yang lain, usaha saya lewat Siantar Sehat, nama brandnya gitu ya, masih biasa aja gitu. Tapi ketika kita taat dan setia gitu ya, kita nggak tahu bagaimana Tuhan akhirnya memberikan itu dengan caranya gitu. Maksudnya anugerahnya gitu. Itu anugerah Tuhan. Saya meyakini itu anugerah Tuhan. Ketika saya mundur, jadi waktu itu papa saya meninggal 2015 gitu ya. Itu membuat saya terpuruk sebenarnya, karena saya berharap ketika papa saya pensiun, dialah yang akan membantu, menemani, mendampingin saya dalam hal pertanian. Tapi ternyata Tuhan ambil gitu ya, tidak sesuai dengan rencana saya, dan membuat saya sempat ada beberapa lama memang saya berpikir apakah ini Tuhan rencanamu gitu. Tapi saya tetap bisa melewatinya gitu. Saya tetap mengingat yang tadi 1 Korintus 10:13. Nggak mungkin datang kalau saya nggak kuat. Dan ada Tuhan yang menyertai. Itu selalu yang saya ingat. Akhirnya saya jalani lagi hari-hari dan Tuhan kasih bonus gitu. November 2016 saya terpilih menjadi duta petani muda. Kemudian walaupun ini merangkak gitu ya, maksudnya saya mengerjakan Siantar Sehat ini, mengupayakan Siantar Sehat ini dan bekerja sama dengan petani itu kayak, kalau mungkin dari kacamata pebisnis ini Siap Nini kok lambat sekali kerjanya gitu. Tapi saya meyakini ya nggak apa-apa gitu, maksudnya inilah yang saya bisa lakukan gitu. Dan saya tetap tekunin di situ gitu. Saya tetap serius kalau konsisten gitu. Jadi memang akhirnya ketemu lagi ide. Oh, tidak hanya sekedar bertanam sayur segar, tapi dari sayur bisa ada produk olahan sayur. Nah, akhirnya punya ide bikin dari sayur buat stik sayur kayak kue bawang gitu, keripik bawang gitu. Kemudian dari sayur buat bolu, pewarnanya dan perasanya langsung dari sayur. Jadi warna hijaunya dari sawi, rasanya juga si sawi, tapi nggak terlalu kentara gitu. Jadi kemudian buat mie dari pewarna sayur, istilahnya cara lain makan sayur gitu. Dan mulai juga buat bakso, buat nugget dengan pewarna sayur. Beberapa hari yang lalu saya bersama teman gitu ya, buat donat sawi. Jadi biasanya taunya donat kentang gitu ya. Ini donat dari sawi, maksudnya pewarnanya si sawi gitu. Jadi ada aja insight-insight yang Tuhan tolong ketika kita konsisten, ketika kita setia, dapat tuh ide-idenya gitu. Apa yang bisa dilakukan? Inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan? Peluang-peluang apa yang bisa diambil, dimanfaatkan dalam kondisi apapun gitu. Kemudian sejak April 2020, sejak corona menyerang gitu ya, ketemu ide baru. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Ada banyak orang tua yang tidak lagi berani keluar karena anjuran pemerintah di rumah saja. Ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang kami pikirkan adalah membuka jasa belanja. Jadi ada
namanya itu belanja kami ajak. Kami memberikan jasa kami gitu ya untuk membelanjakan belanjaan orang. Jadi kami pergi ke pasar, orang sudah list dia mau belanja apa gitu, kami belanjakan. Nah, akan ada banyak sebenarnya ide-ide atau peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan di masa COVID-19 ini. Akhirnya kita bisa memanfaatkan situasinya gitu, mengambil peluang itu untuk misalnya teman-teman terjadi pengurangan kerja, waktu kerja gitu, tapi waktu yang ada 24 jam itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu, atau bisa juga dilakukan untuk teman-teman melakukan hobi teman-teman gitu. Hobinya apa? Dari hobi itu juga teman-teman bisa kerjakan, bisa kembangkan gitu. Nah, yang saya bisa sarankan adalah temukan minat teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan, oh iya saya minatnya di sini gitu ya, teman-teman minatnya di desain grafis, teman-teman bisa menjual jasa teman-teman. Teman-teman psikologi, teman-teman juga bisa menjual jasa teman-teman gitu. Karena sekarang banyak orang yang mentalnya juga sakit, tidak hanya fisiknya yang sakit, mental sakit, kerohaniannya juga mungkin sakit. Nah, teman-teman bisa menggunakan jasa teman-teman untuk itu. Temukan minat, lihat kebutuhan pasar di sekitarmu, konsisten untuk menekuninya gitu. Akhirnya teman-teman bisa memanfaatkan peluang itu. Jadi tidak lagi mandele, tidak lagi menyesali kenapa begini, kenapa begitu Tuhan gitu. Tapi teman-teman bisa berkreativitas, teman-teman bisa berkreasi, teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan minat teman-teman gitu ya. Bisa jadi YouTuber, tutorial membuat bolu seperti kami gitu ya di Sise. Kalau ada slide-nya itu teman-teman bisa lihat ada jadi Sise itu punya bisnis tidak hanya di on farm tapi juga off farm. Tadi saya sudah jelaskan, ada bolu, ada stick, ada mie. Bikin tutorialnya, teman-teman jadi YouTuber gitu. Teman-teman suka menulis, bisa jadi penulis. Teman-teman seperti tadi kami gitu ya, punya keberanian untuk belanja ke pasar dan orang menggunakan jasa kita untuk membeli list belanjaan mereka. Terus juga sekarang ini sedang ngetren podcast. Teman-teman suka cuap-cuap, bisa tuh bikin podcast. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan. Atau teman-teman tertarik bertani, punya lahan, silakan melakukannya. Kalau mau belajar pertanian organik, saya welcome untuk mengajari. Teman-teman suka berternak, bisa jadi peternak. Pahamin atau cari tahu apa yang menjadi minat teman-teman, hobi teman-teman di mana. Doakan dan kerjakan. Tidak hanya bermimpi, tidak hanya sekedar perencanaan, tapi juga harus dieksekusi. Karena kalau kebanyakan perencanaan tanpa dieksekusi itu nanti hanya cerita bohong, nggak akan terjadi gitu ya. Jadi temukan di mana minat teman-teman, doakan, kerjakan. Dan terakhir dari saya gitu ya, ketika kita mengalami kesulitan, Allah menyertai kita dan akan menolong kita. Yakinilah itu. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami masalah, dalam kondisi terpuruk sekalipun, Allah menyertai kita dan akan menolong kita.
Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa menguatkan kita di tengah-tengah tantangan yang terjadi, di tengah-tengah masalah COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk materi yang sudah dipaparkan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita sebagai alumni secara mental menghadapi setiap perubahan. Dan alumni juga bisa membuat persiapan dan perencanaan di dalam pekerjaan di masa wabah COVID-19 ini. Dan kita juga alumni mempunyai keberanian untuk melakukan pembaharuan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta MBA kita hari ini. Bersyukur untuk ibadah MBA yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 8 Mei 2020. Untuk pelaksanaan ibadah MBA selanjutnya dan informasi mengenai PAK Perkantas dapat dilihat melalui akun media sosial yaitu FB MBA Perkantas Medan dan IG Plus Alumni Kristen Medan. Bagi abang kakak teman alumni yang ingin mendukung pelayanan MBA maupun pelayanan perkantas, maka dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Indrawati Sitepu, nomor rekening tertera di layar, dan ke rekening BRI atas nama Yayasan Perkantas, nomor rekening tertera di layar, dan melalui OVO atau GoPay, nomor tertera di layar atas nama Sari Silaban. Mohon disertakan keterangan dalam berita acara atau konfirmasi ke nomor tersebut. Bagi abang kakak teman alumni yang ingin mendukung penanganan pandemi COVID-19, maka dapat ikut serta dalam tes COVID-19 Perkantas dan bantuan dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening BRI atas nama Horja Raja Pandey Sitorus, nomor rekening tertera di layar, dan OVO atas nama Anita Caroline Beruginting, nomor tertera di layar. Mohon disertakan dalam berita acara atau konfirmasi ke nomor tersebut. Kita bersyukur untuk rangkaian ibadah kita dari sore hari hingga malam hari ini. Kita bersyukur untuk setiap pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Biarlah kiranya setiap apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah juga kita setiap alumni dimampukan untuk boleh terus berani melakukan sesuatu, melakukan pembaharuan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan kita. Dari lagu kita yang terakhir, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu.
kita akan menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu kepada kami di dalam ibadah kami mulai sore hingga malam ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memaparkan materi hari ini ya Bapa. Biarlah setiap kami alumni boleh dimampukan untuk menjalani kondisi-kondisi ini ya Bapa. Dan kami juga berani mengambil tindakan ya Bapa dengan melakukan hal yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima